Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit, beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Terus? Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya itu membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Bukan karena saya benci apa itu salib, tetapi karena saya tidak tahu salib. Bukan karena saya benci pada Injil, tapi tidak tahu terhadap isinya. Kalimat-kalimat seperti ini seolah-olah mengajak kita untuk mempelajari apa itu salib, apa itu Injil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Syaiful Karim, yang dimana Syaiful Karim ini meskipun sudah ditanggapi oleh Kementerian Agama, MUI, tetapi sampai hari ini, detik ini, dia masih eksis dan masih memberikan faham-fahamnya yang sesat dan menyesatkan. Mengatakan Nabi Muhammad tidak punya otak di dalam bersabda, maka ini perlu diproses lebih tegas lagi. Ya, diproses lebih tegas lagi. Dan sekarang ada satu video yang dimana si Syaiful Karim ini mengatakan jangan takut baca Injil, jangan takut baca Alkitabnya orang Kristen, mungkin seperti itu. Saya baca Alkitab, baca Injil, tidak ada masalah. Gak ada masalah kalau hanya untuk membaca, mencari tahu apa isinya, bagaimana cara mereka memberikan ajaran-ajaran. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Ada 4 kitab yang perlu kita imani, yang pernah diturunkan ke muka bumi. Dan di sini yang perlu kita ketahui bahwa Islam adalah penutup segala ajaran. Nabi Muhammad ini adalah penyempurna. Kita sebagai umat muslim harus mengimani ini. Oke, kembali ke pembahasan. Di sini teman-teman, ada satu video dari Syaiful Karim ini yang memberikan statement jangan takut baca Injil. Ya, kalau perlu ambil dari Injil itu pembelajaran bagi kita. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Hatam. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Bagaimana kita sebagai seorang muslim tidak menganggap Injil itu tidak ada yang salah? Sedangkan sudah jelas bahwa di situ ada perubahan-perubahan di dalam kitab Injil. Inilah ayat di Alkitab Kristen yang diubah Lembaga Alkitab Indonesia dari Tuan Guru menjadi Tuhan. Pada tahun 90-an telah terjadi debat ilmiah di Amerika Serikat. Warga Amerika meragukan ketuhanan Yesus karena tidak ada satupun ayat di Bible bahwa Yesus mengaku dirinya Tuhan. Malah justru sebaliknya, di Bible Yesus hanya mengaku utusan. Melihat sebagian warganya mulai sadar bahwa Yesus hanya utusan, Lembaga Alkitab Amerika dan seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengubah isi Alkitab, yaitu di ayat Yohanes 13:13 dari Tuan Guru menjadi Tuhan. Jadi berbeda halnya dengan Al-Quran, di mana Al-Quran sudah 1400 tahun tidak ada perubahan sama sekali. Jadi perlu dipahami di sini ya, karena ini sudah mau memberikan doktrin yang tidak beres teman-teman. Si Karim ini mau memberikan doktrin yang gak beres kepada umat. Lanjut. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad, 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak? Gini loh, mengimani bukan kitab yang ada sekarang Bapak, tetapi pernah diturunkan kitab-kitab tersebut. Bukan berarti kita harus mengambil rujukan kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan itu. Karena apa? Allah sudah menurunkan kitab berupa Al-Quran sebagai penyempurna agama. Artinya apa? Kita tidak boleh mengambil ajaran di luar itu. Sebagai muslim loh ya. Karena apa? Banyak sekali peringatan di dalam Al-Quran itu yang perlu kita kaji, yang perlu kita pelajari dengan baik. Tidak seperti Syaiful Karim yang menerjemahkan Al-Qur'an dengan cara yang menerjemahkan atau mentafsir perintah untuk menyembelih hewan ternak atau hewan buruan dengan cara yang ngawur juga. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh didiamkan. Ya Allah. Dan tiba-tiba dia mau mengambil ajaran dari di luar Islam, yaitu Injil katanya. Kelihatan sekali Bapak mau membongkar kedok Anda sendiri ini. Coba lanjut. Baca aja tidak? Baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Ya Allah.
Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Yeah. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Kenapa cuma Injil, Bapak? Kenapa gak nyari Taurat? Kenapa gak nyari Zabur? Sekalian semua kitab Anda koleksi. Taurat, Zabur, Injil, koleksi semua, Bapak. Ya, kalau kita mau berbicara di dalam keagamaan, kita boleh mengkoleksi 3 kitab ini. 3 kitab selain Al-Quran. Tetapi untuk dibaca saja. Bukan untuk dijadikan rujukan, untuk dijadikan landasan beragama. Karena apa? Landasan beragama kita sudah membludak dalam Al-Quran. Tidak ada yang kurang di dalam Al-Quran. Mau mencari hukum apa saja ada di situ. Tidak perlu lagi kita mengambil rujukan kepada kitab yang lain. Ini artinya sudah mau menganggap kitab-kitab di luar Islam itu bisa dijadikan hukum. Sehingga apa? Ada hukum yang lebih baik daripada hukum Islam nantinya. Contohnya apa? Menyembelih hewan, gak usah menyebut basmalah. Hampura ayam, cukup mengucapkan hampura ayam, selesai urusan. Ini ajaran setan namanya. Disuruh minta maaf ke binatang, binatang juga mau hidup katanya. Inilah akibat ketika dia menganggap ada ajaran yang lebih baik daripada Islam. Mengambil rujukan, mengambil hukum kepada kitab yang lain. Contohnya seperti Injil ini. Ini kiai, apa pendeta? Lanjut dulu. Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit, beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Terus? Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya itu membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Bukan karena saya benci apa itu salib, tetapi karena saya tidak tahu salib. Bukan karena saya benci pada Injil, tapi tidak tahu terhadap isinya. Kalimat-kalimat seperti ini seolah-olah mengajak kita untuk mempelajari apa itu salib, apa itu Injil. Sehingga apa? Kita bisa terpengaruh nantinya. Kalau ini berbicara toleransi, toleransi itu adalah membiarkan saudara-saudara kita di luar Islam untuk beribadah dengan agamanya masing-masing, mempelajari kitabnya masing-masing. Tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam Injilnya, mempelajari itu, maka urusannya beda lagi. Lebih-lebih menganggap Injil itu sebagai kitab rujukan dan menganggapnya benar lagi. Kalaulah kitab Injil itu benar pada posisi sekarang, maka gonta-ganti agama, gonta-ganti baca kitab boleh. Artinya membaca kitab Injil juga berpahala nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau seperti ini cara beragamanya teman-teman, jelas Syaiful Karim ini memperselisihi Al-Quran, memperselisihi Nabi Muhammad, memperselisihi ulama, memperselisihi ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh keempat imam mazhab. Dan ini sangat-sangat berbahaya. MUI, tolong segera tindak orang ini. Jangan berikan ruang untuk dia berbicara. Kalau perlu, hukum dengan hukuman yang setimpal karena dia telah mengatakan tidak punya otak kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tidak akan kami berhenti untuk membahasnya. Dan terus akan kita viralkan sampai si Syaiful Karim ini tertangkap dan diberikan sanksi yang setimpal.